Baiklah, pada kesempatan ini saya Dr. Gregory Budiman. Saya akan mengupas sedikit mengenai kasus yang terjadi di Komisi 3 DPR, di mana Dr. Pimprim selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia disemprot sama Ibu Irma di Komisi 3 DPR. Jadi kita lihat terlebih dahulu cuplikan video ini. Tahu nggak aneh? Enggak. Sudah dibilang dari 197 itu ada 67 itu yang nggak mengandung antikol glikol. Apakah dari semua korban itu ditemukan memang mereka minum sirup yang mengandung itu? Jadi jangan sekali-sekali ngomong seolah-olah bahwa karena itu. Karena uji klinisnya belum jelas. Gitu loh. Bisa jawab nggak? Belum jelas. Boleh saya... Makanya saya bilang tadi antara Kemenkes dan BP POM ini nggak sinkron. Artinya itu belum sahih. Gitu loh. Udah selesai. Pak, Belum. nggak usah dijawab. Saya belum selesai. Biar aja dulu. Bilang udah. Emang kamu siapa? Saya lagi ngomong malah bilang udah selesai. Kurang ajar. Bu, ini... Di tengah-tengah Dr. Pimprim menjelaskan peristiwa-peristiwa kronologis mulai dari timbulnya angka kegagalan ginjal akut yang menaik luar biasa, sampai ditemukannya cemaran etilen glikol, sampai juga ditemukannya obat penawar yang itu signifikan mengurangi angka kenaikan gagal ginjal, itu tiba-tiba dipotong oleh Ibu Irma. Dan Ibu Irma sekali lagi masih tidak paham perbedaan pendapat antara Kemenkes dan BPOM. Sebetulnya tidak ada beda pendapat. BPOM memang mengatakan bahwa ada cemaran yang menyebabkan gagal ginjal, tapi sebagian lain penyakit gagal ginjal bukan disebabkan oleh cemaran. Jadi memang seperti itu. Kemenkes juga menyatakan demikian, hanya sepotong saja, yaitu angka lonjakan kasus gagal ginjal memang disebabkan oleh cemaran sirup yang mengandung etilen glikol. Nah, jadi bisa disimpulkan demikian seperti ini. Coba pahami baik-baik. Angka kejadian gagal ginjal memang sudah ada sejak dari zaman dulu, oleh karena penyakit infeksi, ya infeksi virus, bakteri dan lain sebagainya, peradangan juga, peradangan pada ginjal, multiple inflammatory system pada anak-anak. Semuanya itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut, tapi angkanya rendah. Nah, sejak bulan September kemarin angkanya itu melonjak tinggi. Kenapa kita harus selidiki? Ternyata ada penyebab lain yang ikut. Ada beberapa sirup yang diproduksi akhir-akhir ini itu bahan bakunya tercemar etilen glikol. Sehingga begini ya, jadi temuan ada 197 anak kasus gagal ginjal akut. Ya, sebagian besar disebabkan oleh cemaran etilen glikol, tapi sebagian kecil yang Bu Irma katakan 47-nya itu tidak ada, dia tidak terbukti mungkin minum sirup ya, tidak terbukti ada cemaran etilen glikol pada produk-produk atau obat-obat yang dia minum begitu. Nah, itu bisa disebabkan oleh kasus lain. Memang kasus itu dari zaman bahula juga sudah ada gagal ginjal akut, bisa karena dehidrasi, bisa karena infeksi virus, bakteri, bisa karena juga peradangan multiple dan lain sebagainya. Ibu Irma ini masih belum bisa paham, belum bisa menerima bahwa memang lonjakan kasus gagal ginjal akut itu karena adanya cemaran sirup. Sedangkan sebagian kecilnya, loh kok sebagian kecilnya kan dia nggak minum sirup, nggak ada etilen glikolnya. Ya bisa saja karena penyebab lain yang memang sudah dari zaman bahula itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Seperti itu kira-kira. Mungkin Anda yang masih bertanya-tanya seperti Ibu Irma bisa paham apa yang saya terangkan. Penyebab gagal ginjal akut bukan hanya karena cemaran etilen glikol, bisa berbagai macam sebab. Dan itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Nah, angka prevalensinya itu kan tetap berada di angka yang kecil.
bulan September tiba-tiba melonjak naik tinggi. Nah, itulah yang kita selidiki. Lonjakannya itu karena apa? Ternyata karena ada cemaran etilen glikol pada sirup, terutama sirup paracetamol. Demikian penjelasan saya, semoga semua bisa paham dan mengerti. Cat Beauty, aman dan rasional.